Pada perkuliahan kali ini, kita akan membahas tentang the organism and its environment. Ya, jadi ini pada dasarnya akan mengkaji bagaimana faktor-faktor lingkungan kunci itu berpengaruh pada proses-proses utama di dalam individual organism, terutama di dalam tumbuhan yang akan kita lihat. Nah, perkuliahan kali ini saya ambil dari buku ini, Element of Ecology, khususnya di bab 6. Nah, jadi pertama-tama kita harus sadar bahwa pada dasarnya kehidupan bumi itu berbasis karbon. Ya, itu kenapa isu karbon itu isu yang sangat penting begitu ya, karena kehidupan di bumi itu berbasis karbon. Ya, buktinya apa? Hampir semua makhluk hidup itu tubuhnya itu tersusun oleh senyawa-senyawa kompleks yang pada dasarnya adalah karbon-karbon yang disusun dengan cara yang berbeda-beda gitu. Jadi complex molecules built on a framework of carbon atoms ya. Jadi nah the ultimate source of carbon ya, karbon itu menyusun sebagian besar biomasa kita, dan sumbernya dari mana? Ya dari CO2 di atmosfer. Nah, dari CO2 yang ada di atmosfer melayang-layang itu, bagaimana itu kemudian berpindah menjadi bagian dari biomasa kita? Ya, karena ada kelompok yang namanya autotrof ya, yang bisa mentransformasi karbon dalam bentuk CO2 yang melayang-layang di udara menjadi senyawa organik ya, yang menjadi bagian dari jaringan makhluk hidup gitu ya. Nah, kelompok autotrof ini ya, terutama yang autotrof adalah kelompok yang mensintesis materi organiknya itu sendiri gitu ya. Nah, berbeda nanti dengan heterotrof. Kalau heterotrof kan materi organiknya disintesis dari memakan organisme yang lain ya itu. Nah, fotoautotrof, autotrof yang bentuk yang paling dominan ini tumbuhan itu termasuk fotoautotrof, menggunakan energi matahari untuk menggerakkan proses yang mengkonversi CO2 tadi menjadi simple organic compounds ya, melalui proses yang namanya fotosintesis. Di perkuliahan yang lalu kan kita sudah singgung sedikit bahwa fotosintesis itu pada dasarnya adalah proses untuk memanen cahaya matahari ya. Nah, ini sebagai pengingat saja, saya yakin Anda sudah belajar ini baik di SMA maupun di perkuliahan semester lalu, Anfistum begitu ya. Ini prinsipnya aja, fotosintesis itu adalah proses konversi dari CO2 ke molekul gula sederhana begitu. Itu terjadi di daun ya. Daun ini penampang melintang suatu daun, ini ada sel jaringan-jaringannya ya. Nah, di sini ini ada jaringan palisade yang mempunyai organel yang namanya kloroplas ya. Nah, di kloroplas inilah tempat fotosintesis ini berlangsung ya. Nah, di intinya fotosintesis adalah suatu proses bagaimana CO2 ini ya yang didapatkan dari udara masuk melalui celah stomata masuk ke sini itu dikonversi melalui proses di dalam kloroplas menjadi gula sederhana. Persamaan kuncinya kan ini. Ada CO2, ada H2O. Jadi fotosintesis itu memerlukan H2O. Hasilnya ini ya disebutnya simple sugar lah, gula sederhana glukosa, kemudian dirilis O2 di sini. Nah, proses utamanya saya tidak akan membahas ini terlalu detail, tapi yang pasti kloroplas itu mempunyai kemampuan untuk menyerap radiasi matahari dalam panjang gelombang tertentu yang disebut PAR. Nah, PAR ini ya di dalam proses fotosintesis itu menggerakkan satu tahap pertama dari
series reaction yang namanya light reaction. Dinamakan light reaction itu karena proses ini membutuhkan cahaya ya, membutuhkan cahaya. Jadi namanya light reaction. Jadi proses light reaction ini hanya berlangsung di siang hari pada saat cahaya. Intinya dari light reaction itu dihasilkan senyawa ATP, NHPD yang kemudian menyumbangkan senyawa untuk proses yang kedua, yaitu siklus Calvin ya. Dulunya disebutnya reaksi gelap, tapi rasanya itu zaman saya kuliah. Sekarang terminologi yang digunakan sudah siklus Calvin ya, siklus Calvin. Nah, di siklus Calvin inilah CO2 mulai terlibat begitu, mulai diproses begitu untuk menghasilkan simple sugar. Jadi PAR berperan di light reaction ya, yang kemudian dilanjutkan dengan proses yang menangkap CO2 ya, untuk kemudian masuk di Calvin cycle menghasilkan gula sederhana. Prinsipnya seperti itu. Di ekologi sementara itu cukup begitu ya. Proses fotosintesis yang baru saja kita review itu pada dasarnya adalah sebuah proses pengambilan oksigen dari udara. Istilahnya adalah carbon uptake. Nah, di saat yang sama ya terjadi proses yang bersifat melepaskan CO2 ke udara yang namanya carbon release. Bagaimana itu terjadi? Jadi tadi kan sudah dikatakan proses fotosintesis itu memproduksi karbohidrat atau istilah yang diselat sebelumnya itu simple sugar ya. Nah, buat apa karbohidrat yang diproduksi oleh fotosintesis? Ya, bagian terbesar akan digunakan untuk menyusun biomasa. Kita akan bahas itu di bagian selanjutnya. Tapi sebagian dari karbohidrat yang dihasilkan fotosintesis itu digunakan sebagai sumber energi melalui proses cellular respiration. Jadi ini respirasi seluler yang pada dasarnya adalah memproduksi energi dari memecah gula sederhana ini. Ya, jadi ini penting ini respirasi seluler. Jadi setiap sel makhluk hidup itu membutuhkan energi untuk merunning metabolisme. Dari mana sumber energinya? Ya dari proses cellular respiration ini. Ya, jadi ini cellular respiration ini prosesnya melibatkan proses oksidasi karbohidrat, ya, energi yang dihasilkan secara biokimia itu dalam bentuk ATP, pasti pernah dengarkan ini. Ini di mana? Di mitokondria dari sel begitu ya. Jadi ingat ya, respirasi seluler itu terjadi di semua living cell, baik hewan ataupun tumbuhan. Jadi ini beda proses respirasi ini ya, respirasi pernapasan yang pakai paru-paru ini kita bicara hal yang berbeda. Yang ada di sini adalah cellular respiration yang terjadi di semua sel yang hidup ya, dan tempatnya di mitokondria ya. Jadi Anda bisa bayangkan proses-proses ini terjadi bersamaan. Kalau kita bicara di tumbuhan, di siang hari yang terjadi fotosintesis, carbon uptake, tapi untuk merunning fotosintesis dan proses-proses lain di tanaman itu dibutuhkan juga energi yang didapatkan dari memecah karbohidrat melalui proses respirasi yang merilis CO2. Ya, jadi proses carbon uptake dan rilis CO2 itu terjadi bersamaan. Ya, jadi di sini kan ada CO2 keluar sama masuk dari suatu organisme. Nah, perbedaan laju kedua proses itu akan menghasilkan net gain of carbon. Kalau jumlah karbon yang di uptake itu lebih tinggi dari jumlah karbon yang dirilis selama proses fotosintesis, maka yang terjadi adalah positif net carbon gain. Ya, nah ini atau setelah dikurangi itu namanya net fotosintesis. Ya, itu tadi. Nah, biasanya di net itu
bisa juga diukur dengan net CO2 uptake ya. Jadi CO2 uptake karena proses fotosintesis ya dikurangi dengan CO2 yang dirilis sebetulnya karena proses respirasi. Itu namanya net CO2 uptake atau proses keseluruhannya disebut net fotosintesis.